Selamat pagi Pak, jadi kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang Wage Incentive Plan. Jadi menurut Frederick Winslow Taylor itu, ketidakseimbangan banyak terjadi antara perusahaan dengan para karyawannya. Produksi yang dihasilkan oleh para karyawan kurang memuaskan karena ketidakpedulian karyawan terhadap perusahaan bosnya karena maupun dia rajin ataupun malas, tetap diberi upah yang sama dengan yang lainnya dan sederajat. Adanya ketidakseimbangan antara perusahaan dan dengan para karyawannya, yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan tenaga yang diberikan oleh para karyawannya. Sehingga dari ketidakseimbangan itu, hubungan antara perusahaan dengan para karyawannya sangatlah tidak baik. Maka dari itu dibuatlah Wage Incentive Plan. Harapan dibuatnya Wage Incentive Plan adalah bisa membuat keuntungan di antara perusahaan maupun para karyawannya dan juga bisa memotivasi para karyawannya. Berikutnya adalah perkembangan yang terjadi setelah Wage Incentive Plan diterapkan. Yang pertama, pekerja menjadi inovatif. Misalnya, pekerja menemukan cara yang lebih efisien dalam pekerjaannya sehingga menjadi lebih produktif. Yang kedua, pekerja menjadi lebih disiplin. Misalnya, pekerja lebih sedikit cuti dan juga meminimalisir kesalahan ketika mereka bekerja. Lalu yang ketiga, pekerja yang rajin dapat memotivasi pekerjaan lain. Contohnya, pekerja lainnya dapat termotivasi oleh pekerja yang lebih rajin dan lebih besar pendapatannya. Lalu yang keempat, pekerja didorong untuk saling bekerja sama. Pekerja ini saling didorong untuk melakukan teamwork karena pekerjaan mereka saling berhubungan. Jika terjadi salah satu kesalahan yang dilakukan oleh satu pekerja, maka akan mempengaruhi semuanya. Lalu berikutnya, limitations dari Wage Incentive Plan. Yang pertama, kecemburuan dapat timbul antar para pekerja ketika ada seorang pekerja yang pendapatannya lebih tinggi daripada pekerja-pekerja lainnya. Yang kedua, kemungkinan penurunan kualitas barang karena pekerja mengejar target atau terburu-buru. Oleh karena itu, dibutuhkan pengecekan dan inspeksi yang ketat. Lalu yang ketiga, dibutuhkan pengawasan lebih agar para pekerja tidak mengabaikan peraturan keselamatan yang berlaku. Dan yang keempat, pekerja bisa bersikeras meminta kompensasi jika produksi terhambat akibat kesalahan dari pihak manajemen. Untuk peran dan bidang teknik industri, yang pertama adalah untuk memotivasi para pekerjanya. Tujuan utama dari pemberian insentif ini adalah untuk meningkatkan dan menjaga motivasi para pekerjanya. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan produksi. Itu sangat berkaitan erat dengan memotivasi para pekerjanya. Jika para pekerja tersebut diberi motivasi yang tinggi, maka mereka akan berupaya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kualitas produksi. Kualitas produksi yang lebih baik tentunya itu sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat itu bekerja dengan efektif. Karyawan juga diharapkan dapat menggunakan faktor produksi itu seefektif dan seefisien mungkin setelah mendapatkan pengupahan insentif. Selain itu, sistem seperti ini juga akan memotivasi kinerja dan integritas kerja dari seorang karyawan. Semakin tinggi kontribusinya, seharusnya semakin besar pula insentif yang diterimanya. Untuk contoh penerapannya, suatu perusahaan biasanya akan menerapkan dua macam model insentif, yaitu financial incentive dan non-financial incentive. Yang pertama itu ada financial incentive. Financial incentive ini biasanya berupa upah atau gaji yang lebih besar, ada pemberian rekreasi, kompensasi, komisi, dan sebagainya. Nah, untuk yang non-financial incentive, biasanya itu berupa pengurangan jam kerja, pemberian gelar, sertifikat, pujian, dan lain-lain. Mereka juga harus memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkannya. Pengupahan insentif ini diberikan kepada karyawan bagian produksi berdasarkan jumlah unit yang dapat mereka hasilkan atau waktu yang dapat mereka hemat
selama masa produksi tersebut. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton.